Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafid Aksan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menginstal sebuah package yaitu Laratrace. Laratrace adalah sebuah package untuk framework Laravel yang berbasiskan sistem otorisasi yang menggunakan permission and role. Laratrace ini memudahkan bagi kita sebagai pengembang untuk mengelola dan menempatkan izin-izin atau permission yang telah kita tentukan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengimplementasikan role and permission pada project Laravel kita yang telah dibuat. Untuk langkah pertama untuk menginstalnya, pastikan kita ketahui dulu versi berapa Laravel kita. Untuk saya yaitu versi Laravel 12. Bisa dicek di bagian folder project yang sudah ada Laravelnya, kemudian masuk ke Composer JSON. Nah, di sini ada keterangan versi Laravel dan juga PHP-nya. Karena saya menggunakan versi yang Laravel 12, berarti kita harus menggunakan yang versi 8 Laratrace-nya. Kita download, kita install, masuk ke bagian versinya. Karena sudah versi 8 tidak usah. Kemudian bagian installation. Nah, pada bagian Composer ini cukup disalin, kemudian kita masuk ke command prompt. Pastikan telah masuk ke dalam project Laravelnya yang telah dibuat sebelumnya. Kita masuk terlebih dahulu ke dalam direktorinya. Oke, setelah masuk baru kita mulai. Kita paste di bagian sini. Kemudian tunggu sampai proses instalasi Laratrace ini selesai. Mungkin cukup lama, memakan waktu beberapa menit. Oh, udah cepet ya. Oke, setelah selesai kita lanjut untuk publish the configuration-nya. Ini cukup disalin, kemudian kita paste di sini. Nah, setelah berhasil kita juga akan menambahkan seeder untuk nanti kita mengirim data dummy ke database ke dalam tiap tabelnya. Oke, setelah berhasil kita clear dulu config ininya agar lebih lancar. Setelah selesai di clear, kita run setup command-nya. Kemudian ketik yes. Oke. Kemudian di langkah yang keempat ini kita harus mengimpor dua jenis, yaitu Laratrace user dan juga hash role and permission. Kita masuk ke dalam Visual Studio Code, kemudian cari di bagian user. Nah, di bagian atas ini, di bagian impor, kita tambahkan 2. Kemudian di sininya kita tambahkan juga hash role and permission. Copy, paste di bagian sini. Nah, jika sudah, kita masuk terlebih dahulu ke dalam kode Visual Studio Code-nya, kemudian cari di bagian config,
kemudian Laratrace Seeder. Nah, di bagian Laratrace Seeder ini, pada bagian create usernya kita ubah menjadi true agar dia akan otomatis juga terbuat usernya. Kemudian untuk role atau perannya ini kita hanya memerlukan 3, jadi yang satu ini cukup kita hapus saja. Kemudian kita ubah nama role-nya menjadi super admin dan admin. Kemudian karena kita ingin membuat artikel, kita ubah pada bagian paymentnya kita menjadi artikel, kemudian kita copy, dan untuk di adminnya juga tambahkan artikel. Namun di bagian admin hanya bisa membaca dan juga mengupdate. Lalu di user pun kita tambahkan artikel, namun user ini hanya bisa create atau meng-create thread ini pada halaman artikel yang dia buat sendiri. Lalu kita balik lagi ke kode untuk menambahkan seeder di database-nya. Kemudian kita ke web lagi, kemudian ke usage, cari bagian seeder, copy yang bagian pertama ini, kemudian masuk lagi ke command prompt-nya dan kita paste di sebelah sini. Oke, setelah berhasil terbuat, kita scroll. Karena vendor publish-nya tadi sudah ditambahkan, jadi tidak perlu, kita langsung saja dump autoload. Kemudian setelah di dump autoload ini, kita paste ke bagian sini dan tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, kita copy pada bagian ini, pada bagian method ini, dan kita masuk ke bagian database seedernya untuk memanggil Laratrace seedernya. Kita masuk ke bagian folder database, kemudian ada yang namanya seeder. Nah, pada bagian database seeders ini kita panggil dengan metode discall, kemudian nama kelasnya itu Laratrace seeder. Setelah dipanggil, kita masuk lagi ke installation, kemudian kita dump autoload terlebih dahulu. Lalu paste, tunggu sampai selesai. Oke, jika sudah selesai, sebelum kita menjalankan PHP Artisan Migrate, kita cek terlebih dahulu di Visual Studio Code pada bagian env-nya, kita sesuaikan dengan database yang ada di PHP MyAdmin yang telah kita buat. Ini karena saya belum buat, kita buat terlebih dahulu. Nama databasenya itu Laratrace. Kita cek di bagian database terlebih dahulu, ada masih kosong Laratrace-nya. Nah, jika sudah sesuai nama database yang ada, yang telah dibuat sama yang di env-nya, lanjut kita ke sini, kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate. Setelah berhasil di migrate, kita cek ke database-nya terlebih dahulu, kita refresh. Nah, tabel-tabelnya sudah ada seperti tabel role, kemudian tabel user, kemudian permission user, permission role, dan sebagainya. Dikarenakan
tadi kita sudah membuat seeder dan data di tabel ini masih kosong, kita akan mencoba membuat atau mengirim data dummy ke dalam database ke dalam tabel yang kosong ini. Caranya kita masuk ke Git base, kemudian kita masukkan command artisan migrate. Karena tadi tabelnya sudah dibuat, kita gunakan fresh, kemudian min save. Aduh, ini salah, bukan refresh tapi fresh. Nah, tunggu sampai dia mengirimkan. Coba kita cek di database-nya, kita refresh terlebih dahulu. Pada misalkan pada tabel user sudah ada 3 role, yaitu super admin, admin, dan juga user. Sebenarnya tadi ada 4 yang role name, karena kita hanya memerlukan 3 role, jadi dihapus di bagian kodenya. Kemudian di role usernya juga ada, di permission role-nya pun ada, cukup banyak. Oke, mungkin cukup sekian instalasi LoRa Trust untuk mengimplementasikan role and permission pada project Laravel kita. Mungkin video selanjutnya kita akan mempraktekkan lebih lanjut terkait role and permission pada project kita yang seperti contoh mungkin CRUD. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.